Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan produk yang telah saya buat untuk permasalahan dari sistem pemilihan siswa prestasi yang kebanyakan saat ini masih dilakukan secara manual gitu. Jadi di sini saya sudah membuatkan terkait dengan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan siswa berprestasi. Nah, di sini terintegrasi dengan metode K-means clustering, kemudian juga dengan berintegrasi dengan simple additive weighting. Metode simple additive weighting yaitu untuk perankingan dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, jadi kita mulai di sini. Kita bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Di sini ada 4 peran pengguna. Yang pertama ada dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian dari wali kelas, kemudian juga dari pembina dan dari siswa. Nah, di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bisa langsung mendaftar dengan atribut nama lengkap, username, email, kemudian ada kodenya juga, kode dari wakil kesiswaan. Ini fungsinya agar dari siswa nantinya tidak bisa syukur membuat begitu ya, tidak bisa membuat akun dari wali kelas dan juga pembina. Wali kelas dan juga pembina juga punya kode masing-masing. Kemudian dari siswa ini harus memasukkan NIS-nya terlebih dahulu. NIS ini adalah NIS yang benar-benar sudah terdaftar di sekolahan. Jadi kalau dia dari siswa atau sekolah lain tentu saja nggak bisa karena dari sekolahan tidak ada NIS-nya gitu. Kemudian kalau kita memasukkan listnya akan pasti langsung terisi secara lengkap nama lengkapnya. Di sini karena saya sudah punya akun, misalkan saya akan login ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, dashboard. Nah, oke di sini. Jadi di sini ada dashboardnya dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dengan fitur sedemikian gitu. Kemudian sebelum saya lanjut, sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih alurnya bagaimana sistem ini bekerja. Jadi 4 peran pengguna ini mempunyai peran masing-masing. Untuk yang siswa ini punya yang namanya fitur untuk mengajukan prestasi. Jadi dari siswa bisa mengajukan prestasi yang mereka miliki, kemudian mereka juga bisa melihat atau eh, mereview ya hasil dari perankingan, kemudian hasil dari clustering staf kelas begitu. Kemudian untuk pembina ini bisa menginputkan kehadiran dari setiap anggota ekskulnya, kemudian juga dari pembina itu bisa memberikan nilai akhir untuk setiap anggota. Kemudian untuk wali kelas itu bisa menginputkan nilai akademik, nilai tugas, UAS, dan UTS. Kemudian juga ada nilai sikap, teman-teman. Ada nilai sikap yang diinputkan oleh wali kelas. Nah, semua itu nanti akan dihitung, di clustering oleh wali kelas. Kemudian nanti setelah di clustering, yang masuk cluster paling tinggi yakni sangat berprestasi. Disclaimer dulu, clusternya ada 3 ya yang terbentuk, yakni sangat berprestasi, kemudian berprestasi, dan cukup berprestasi. Karena ini clustering bisa jadi tergantung bagaimana kemiripan dari datanya yang diklusteringkan. Bisa jadi dari sangat berprestasi ini ada 30 dari 33 siswa di kelas, bisa jadi ada 10, bisa jadi ada 5, atau bisa jadi satu klaster itu isinya 0 begitu, karena ini clustering. Kemudian setelah di clustering, setelah masuk ke waka kesiswaan dari klaster tertinggi ini, akan dilanjutkan lah proses verifikasi. Jadi setelah wali kelas ini mengklasteri, secara otomatis yang klaster sangat berprestasi ini akan masuk ke dashboard waka kesiswaan dengan riwayat atau verifikasi seperti ini. Kita verifikasi terlebih dahulu, contohnya sudah saya verifikasi ada di sini ya. Nah, di situ
baru kita bisa melakukan ranking final. Oke, kita demonstrasi ya, mulai dari awal. Kita masuk ke wali kelas terlebih dahulu. Oke, ini nilainya, kemudian data siswanya, kita langsung aja untuk melihat, melakukan clustering. Nah, oke, di sini sudah masuk ada 3 klaster dengan masing-masing anggota. Kemudian kita masuk ke dashboard uang kekasiswaan. Oke, di sini akan muncul notifikasi teman-teman. Ini kandidat baru. Oke, ada 6 kandidat baru dari klaster sampai prestasi tadi ya. Kita setujui semuanya. Nah, kemudian kita hitung ranking final dari kita hitung. Kita masuk ke dashboard wali kelas, kemudian kita akan lakukan clustering ya. Kita reset dulu di sini. Kemudian kita clustering. Nah, oke, di sini muncul ada 6 saldo prestasi. Nanti ini akan langsung secara otomatis terkirim ya ke waka kesiswaan. Kita login ke waka kesiswaan ya. Nah, di sini akan secara langsung otomatis ada notifikasi ya. Kita verifikasi dulu kandidatnya. Ada 6 tadi. Kita setujui semuanya. Kemudian kita bisa ranking final. Nah, ini akan langsung masuk ke sini ya. 6 dari siswanya. Kita hitung rankingnya. Ini juga berlaku untuk seluruh wali kelas. Jadi nanti setiap wali kelas kalau sudah mengirimkan kandidatnya, sudah disetujui akan langsung masuk ke sini semuanya. Di daftar kandidat yang sudah disetujui. Nah, kemudian kalau sudah disetujui baru kita lakukan ranking final. Nah, akhirnya sudah ketemu di sini siapa siswa paling berprestasi di sekolah, yaitu Dewi Safira Cecilia. Ini saya menggunakan sampelnya tadi masih satu kelas ya. Ada 5 kriteria teman-teman untuk ranking final ini, yakni akademik itu 35%, ekskulnya 25%, kemudian prestasinya 20%, sikapnya 10%, dan pelanggarannya 10%. Kenapa kok ekskul di sini lebih tinggi dari prestasi? Padahal kan prestasi itu kayak menentukan benar-benar prestasi gitu kan. Nah, di sini ekskul itu eh, ada keaktifan, kemudian ada kehadiran. Jadi untuk yang prestasi ini, meskipun dia berprestasi belum tentu dia bagus secara ekstrakurikuler begitu. Secara aktif mungkin dia sudah punya bakatnya sendiri sehingga memang sudah, kemudian teamworknya, kerja timnya ketika ekstrakurikuler begitu. Untuk wakil siswaan itu bisa melihat kelola
data siswa, guru, kelas, ekskul, OSIS, mata pelajaran, sekuler. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan eh, manajemen user ya. Manajemen user di sini sudah ada user-user yang menggunakan, akan kelihatan di dashboard angka kesiswaan. Kemudian ada log aktivitas, jadi setiap aktivitas apapun nanti akan tercatat di sini. Nah, karena ini wakil kesiswaan merupakan pengguna utama begitu ya, karena memang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tentu khususnya di sekolah penelitian saya itu memang yang punya job desk untuk menentukan atau menyeleksi dari siswa berprestasi. Yang manual sebelumnya adalah dari setiap guru mata pelajaran mengumpulkan ke setiap wali kelas, kemudian dari wali kelas akan memberikan ke wakil kesiswaan, dan wakil kesiswaan ini akan merekap tersendiri begitu, merekap sendiri. Nah, itu dari segi permasalahan, yang pertama ada human error tentunya, tidak lepas dari yang namanya kesalahan manusia. Kemudian juga memakan waktu yang sangat lama. Kemudian juga perihal subjektivitas. Subjektivitas itu sangat mengganggu ya, karena kalau tidak adil tentunya tidak baku pembobotannya itu untuk siswa yang lainnya, karena pemilihan siswa berprestasi ini merupakan sebuah motivasi begitu untuk siswa. Kalau tidak adil pasti nanti buat apa begitu kita mengikuti pemilihan siswa berprestasi, itu kok pemilihannya nggak adil. Ini adalah codingnya. Kemudian ada panduannya teman-teman, jadi dari setiap peran itu juga bisa melihat panduannya. Oke, mungkin cukup itu teman-teman, gambaran kasar terkait dengan bagaimana produk yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.